Halo teman-teman, salam jumpa bersama saya, Ifuni Lasarina Liu dengan NIM 19010300079, merupakan mahasiswa semester 6 dari program studi pendidikan matematika. Dalam mengikuti program Merdeka Belajar, saya mengambil mata kuliah anak berkebutuhan khusus pada program studi psikologi. Untuk ujian akhir semester ditugaskan mereview jurnal internasional. Judul jurnal yang saya gunakan yaitu Analysis of Social Interaction of Mentally Retarded Children. Untuk itu mari kita lihat hasil review yang telah saya buat. Judul yaitu Analisis Interaksi Sosial Mental Anak Tunagrahita pada tahun 2018 dengan penulis Yudi Supriyati, Yulia Ambarsari, dan Eli Sukmanasa. Dipublikasi dari Jurnal Kemanusiaan dan Studi Sosial Universitas Pakuan Bogor, Indonesia. Untuk bagian-bagian review ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Mari kita lihat untuk bagian yang pertama, yaitu pada abstrak. Untuk bagian abstrak pada jurnal tersebut terdapat 4 bagian penting, yaitu di mana ada tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan yang dibuat oleh peneliti. Selanjutnya, pendahuluan. Untuk pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus memerlukan pola tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing, di mana terjadi perbedaan karakteristik. Untuk setiap siswa berkebutuhan khusus akan memerlukan kemampuan guru untuk memadukan berbagai kemampuan dan bakat setiap anak dalam beberapa aspek, yaitu kemampuan dalam berpikir, melihat, mendengar, dan cara bersosialisasi. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di salah satu sekolah luar biasa Mentari Kita di Kota Bogor. Observasi ini dilakukan oleh peneliti pada siswa kelas 4 SD, pada anak tunagrahita ringan yang menjadi subjek penelitian. Umumnya untuk anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan lingkungan. Ketika di lingkungan sekolah, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam interaksi sosial anak. Sehingga peneliti melihat subjek mampu berinteraksi dengan lingkungan meskipun belum maksimal seperti anak normal lain. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak lain juga. Begitu juga dengan anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak tunagrahita yang dimana mereka memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya. Setiap anak memiliki hak dan pelayanan yang layak untuk anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Khusus untuk anak berkebutuhan khusus memiliki layanan pendidikan khusus yang berbeda dengan anak normal lain, di mana untuk layanan pendidikan yang mereka dapatkan sesuai dengan tingkat kelainan mereka. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu menganalisis dan mendeskripsikan interaksi sosial anak tunagrahita di sekolah luar biasa Mentari Kita Bogor. Dalam mencari data yang benar mengenai interaksi sosial anak tunagrahita di sekolah luar biasa Mentari Kita Bogor, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data ditentukan dengan teknik tujuan.
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Selanjutnya mengenai hasil dan diskusi. Data dari penelitian dilakukan pada bulan Agustus tahun 2018. Data penelitian ini dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai selesai, sehingga data yang diperoleh telah memenuhi titik jenuh. Dan data ini diperoleh dari hasil teknik, yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk kesimpulan, berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa subjek mampu menyapa saat masuk ke kelas meskipun hanya kepada guru. Subjek setiap hari membawa bekal ke sekolah meskipun yang dibawa itu hanya biskuit dan mata pelajaran yang selalu berbagi dengan teman dan berbagi dengan guru. Subjek juga bermain di dalam kelas dan di luar kelas bersama teman-temannya seperti mereka bermain Lego, bermain puzzle. Selanjutnya subjek selalu diantar ke sekolah oleh ibunya. Subjek juga mampu menatap mata lawan bicara saat berkomunikasi walaupun hanya untuk sesaat beberapa detik. Masalah utama yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai interaksi sosial anak tunagrahita. Seperti yang terlihat dalam hasil penelitian bahwa anak tunagrahita sudah mampu berinteraksi sosial, namun masih kesulitan dalam mempertahankan perhatian mereka dalam menggunakan kosakata yang baik dan benar. Untuk kesimpulan, berdasarkan temuan penelitian di lapangan mengenai interaksi sosial pada anak tunagrahita, dapat disimpulkan untuk bagian terakhir, yaitu interaksi sosial bukanlah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh anak tunagrahita. Namun, anak tunagrahita itu mampu berinteraksi walaupun hanya saling menyentuh, mampu berinteraksi walaupun kalimat mereka masih belum tersusun rapi dan cenderung terdengar kaku. Mereka juga kurang berkomunikasi secara verbal, yaitu berkomunikasi dengan melakukan gerak isyarat. Cara berinteraksi sosial dengan kontak sosial dan komunikasi yang baik, seperti mampu merespon ketika diajak berkomunikasi, tetapi harus dilakukan secara berulang kali agar berinteraksi dengan baik dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran, khusus untuk anak tunagrahita. Subjek juga memiliki kelemahan dalam konsentrasi, sehingga ketika diajak berbicara, mereka sulit untuk menatap mata lawan bicara. Ketika berkomunikasi dengan fasilitator, mata pelajaran menggunakan bahasa yang terdengar kaku karena subjek memiliki kekurangan dalam perbendaharaan kata. Subjek mampu bermain dengan teman-teman di dalam kelas maupun di luar kelas. Subjek selalu menceritakan semua pengalamannya kepada orang-orang terdekatnya. Kontak sosial subjek yang baik dengan teman-teman ditandai dengan kepekaan terhadap teman-teman ketika dalam kesusahan, di mana ingin membantu temannya seperti mengambil pensil, membagi makanan yang subjek makan setiap hari untuk dimakan pada waktu istirahat. Untuk bagian terakhir, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu ada beberapa bagian yang direview. Sekian dan terima kasih hasil review jurnal internasional yang direview oleh saya.